Assalamualaikum, saya Devi Andela dengan NIM 211010504491. Di sini saya akan membahas tentang uang, institusi keuangan. Sebelum kita membahas tentang institusi keuangan, di sini kita harus tahu dulu apa sih itu institusi keuangan. Di sini institusi keuangan sendiri adalah semua perusahaan kegiatan utamanya adalah meminjamkan yang disimpankan kepada mereka. Badan-badan itu mendorong masyarakat untuk membuat tabungan kepada mereka. Di sini kita membahas tentang yang pertama itu tentang perekonomian barter dan uang. Pertama, perekonomian barter. Perekonomian barter sendiri adalah suatu sistem kegiatan ekonomi masyarakat di mana kegiatan produksi dan perdagangan masih sangat sederhana, kegiatan tukar-menukar masih terbatas, dan jual beli dilakukan secara pertukaran barang dengan barang atau barter. Yang kedua itu perekonomian uang. Perekonomian uang adalah perekonomian yang sudah menggunakan uang sebagai alat pertukaran dalam kegiatan perdagangan. Definisi dan ciri-ciri uang. Untuk diciptakan untuk memperlancarkan kegiatan tukar-menukar dan perdagangan. Definisi uang yaitu benda-benda yang disetujui oleh masyarakat sebagai alat perantara untuk mengadakan tukar-menukar. Syaratnya itu ada 6. Yang pertama, nilai tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Yang kedua, mudah dibawa. Yang ketiga, mudah disimpan tanpa mengurangi nilainya. Yang keempat, tahan lama. Yang kelima, jumlahnya terbatas atau tidak berlebih-lebihan. Yang keenam, bendanya mempunyai mutu yang sama. Sini kita akan bahas fungsi uang. Fungsinya itu ada 4, yaitu yang pertama, uang sebagai perantara tukar-menukar. Yang kedua, uang sebagai satuan nilai. Yang ketiga, uang sebagai alat pembayaran tertunda. Dan yang terakhir, uang sebagai alat penyimpanan nilai. Di sini kita juga membahas jenis-jenis uang. Penggunaan emas dan perak sebagai uang, penggunaan uang kertas, dan uang bank. Sifat emas dan perak yang digunakan sebagai uang. Banyak orang menyukai benda tersebut karena dapat digunakan sebagai perhiasan. Emas maupun perak mempunyai mutu yang sama. Keduanya tidak mudah rusak, dapat dibagi-bagi apabila diperlukan. Jumlahnya sangat terbatas dan untuk memperolehnya perlu biaya dan usaha. Kedua barang itu sangat stabil nilainya karena tidak berubah mutunya dalam jangka panjang dan tidak mengalami kerusakan. Kelemahan emas dan perak sebagai uang. Memerlukan tempat yang agak besar untuk penyimpanannya, merupakan benda yang berat, sungkar untuk ditambah jumlahnya. Proses penciptaan uang giral. Tabungan giral atau rekening koran yang diciptakan oleh bank pada umumnya dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama, tabungan giral utama. Apabila mendapatkan nilai uang dari langganannya dalam bentuk uang tunai atau cek yang ditarik dari bank lain. Yang kedua, tabungan giral derivatif apabila bank itu memberikan pinjaman kepada nasabahnya.
Proses penciptaan uang giral. Rasio cadangan yang ditetapkan adalah 20%. Semua kelebihan cadangan akan dipindahkan oleh setiap bank umum kepada langganannya. Transaksi-transaksi selalu dibayarkan dengan menggunakan cek. Seluruh tabungan yang dimasukkan ke dalam setiap bank umum merupakan tabungan giral. Di sini ada 3 faktor penting pembatasan penciptaan uang. Yang pertama, kebocoran uang tunai, yaitu sebagian dari uang yang seharusnya disimpan ke bank umum yang berikut tetap dipegang oleh pemiliknya. Kedua, bank mempunyai cadang yang lebih banyak. Adanya keinginan bank untuk membuat cadang atas tabungan giral yang lebih besar daripada yang ditetapkan oleh peraturan perbankan. Yang ketiga, kekurangan pinjaman. Kekurangan pinjaman yang mampu membayar bunga dan membayar kembali pinjaman mereka. Mata uang dalam peredaran uang. Mata uang dalam peredaran uang adalah seluruh jumlah mata uang atau uang logam dan uang kertas yang telah dikeluarkan dan diedarkan oleh bank sentral. Mata uang dalam peredaran sama dengan uang kartal. Uang yang beredar atau money supply adalah semua jenis uang yang berada di dalam perekonomian, yaitu jumlah dari mata uang dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam peredaran ditambah dengan uang giral dalam bank-bank umum. Money supply, pengertian yang terbatas, uang beredar dalam mata uang peredaran ditambah dengan uang giral yang dimiliki oleh perseorangan, perusahaan, badan-badan pemerintahan. Pengertian yang luas atau likuiditas perekonomian. Mata uang dalam peredaran, uang giral, uang ekuitas, deposit berjangka, tabung dan rekening atau tabungan, valuta asing milik swasta domestik. Jenis-jenis lembaga keuangan. Lembaga keuangan atau institusi keuangan adalah semua perusahaan yang kegiatan utamanya adalah meminjamkan uang yang disimpankan kepadanya. Lembaga keuangan sendiri terdiri dari bank umum atau bank perdagangan, bank tabungan, perusahaan pinjaman, pasaran saham, dan yang terakhir perusahaan asuransi. Keistimewaan bank umum. Tabungan dapat diambil dengan cek. Kesanggupan bank umum untuk menciptakan tabungan yang dapat sewaktu-waktu diambil dengan menggunakan cek, yaitu tabungan giral. Dapat menciptakan daya beli. Kemampuan untuk menciptakan daya beli baru atau menghapuskan daya beli yang ada dalam perekonomian, memberi pinjaman jangka pendek. Neraca bank umum. Tabungan adalah uang yang disimpan di bank yang hanya dapat diambil sendiri ke bank tersebut dengan menunjukkan buku tabungan dari pemilik tabungan tersebut atau melalui ATM. Tabungan berjangka deposit adalah tabungan yang dapat diambil setelah suatu jangka waktu tertentu. Uang tunai dan tabungan dalam bentuk sentral dinamakan cadangan. Perbedaan bank sentral dengan bank umum. Dalam perekonomiannya hanya terdapat satu bank sentral. Bank umum kebanyakan dimiliki oleh pihak swasta. Tujuan kegiatan bank sentral dan bank umum berbeda.
Dan yang terakhir, bank sentral diberi kekuasaan untuk mencetak uang kertas dan logam. Fungsi utama dari bank sentral, yang pertama bertindak sebagai bank pada pemerintah, yang kedua bertindak sebagai bank kepada bank-bank umum, yang ketiga mengawasi kegiatan bank umum dan lembaga-lembaga keuangan lainnya, yang keempat mengawasi keseimbangan kegiatan perdagangan luar negeri, yang kelima mencetak uang logam dan uang kertas yang diperlukan untuk melancarkan kegiatan produksi dan perdagangan. Pandangan klasik. Efek perubahan penawaran uang ada dua jenis. Yang pertama, teori ekuitas uang atau Quantity Theory of Money. Berapa kalikah uang yang ada dalam masyarakat berpindah tangan dalam 1 tahun. Yang kedua, teori sisa tunai atau cash balance theory. Berapa besarnya uang yang dipegang atau disimpan masyarakat dalam bentuk tunai. Teori ekuitas uang. Di pasar uang, terdapat teori ekuitas yang menyatakan bahwa permintaan akan uang adalah proporsional dengan nilai transaksi yang dilakukan masyarakat. Yang kedua, di pasar ini akan ditentukan tingkat harga umum apabila jumlah yang beredar atau penawaran akan uang tidak naik, maka tingkat harga akan naik. Yang ketiga, permintaan uang untuk transaksi tersebut ditentukan oleh volume output yang ditransaksikan, yaitu GDP real, yaitu jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam 1 tahun tertentu. Tingkat harga umum. Teori ekuitas uang. Teori ini berkembang oleh Irving Fisher. Pada hakikatnya bahwa perubahan dalam uang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama cepatnya atas harga-harga barang. Hal ini didasarkan pada dua pendapat, yaitu yang pertama, laju peredaran uang adalah tetap. Yang kedua, penggunaan tenaga kerja penuh sudah terpakai pertukaran teori sisa tunai. Teori ini dikembangkan oleh Alfred Marshall. Perubahan dalam uang yang beredar akan menimbulkan perubahan yang sama lajunya atas harga. Rumusnya, permintaan atau penawaran uang sama dengan konstanta tingkat harga umum dikali tingkat barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Keterangan M sama dengan permintaan atau penawaran uang, K sama dengan konstanta atau pendapatan yang tetap dipegang oleh masyarakat dalam bentuk tunai, P sama dengan tingkat harga umum, dan T sama dengan jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam perekonomian. Besar jumlah uang yang akan dipegang oleh masyarakat sebanding dengan pendapatannya. Kelemahan teori ekuitas uang. Yang pertama, penggunaan tenaga kerja penuh selalu tercapai dalam perekonomian sehingga jumlah barang dan jasa yang diperjualbelikan dalam 1 tahun tertentu adalah tetap besarnya. Yang kedua, faktanya perekonomian selalu menghadapi masalah pengangguran. Yang ketiga, alasannya jumlah barang dan jasa akan dengan mudah ditambah apabila terdapat penambahan permintaan terhadap barang. Apabila kemungkinan untuk menambah produksi, penawaran uang yang beredar belum tentu akan
menaikkan harga. Yang ketiga, jika pun terjadi kenaikan harga, tidak sebesar kenaikan jumlah uang yang beredar. Kritik atas teori ekuitas uang. Yang pertama, permisalan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Yang kedua, laju peredaran uang tidak selalu dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga, perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori ekuitas. Yang keempat, teori ekuitas hanya memperhatikan fungsi untuk alat melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Yang terakhir, 5, teori ekuitas mengabaikan efek perubahan penawaran uang ke atas buku saku bunga. Teori keuangan Keynes. Pertama, tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua, faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Yang ketiga, efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Tujuan memegang uang. Menurut Keynes, ada 3 alasan masyarakat memegang uang. Yang pertama, untuk membayar pembelian-pembelian yang akan mereka lakukan atau tujuan transaksi. Yang kedua, sebagai alat untuk menghadapi kegiatan yang mungkin timbul di masa. Yang ketiga, digunakan untuk kegiatan spekulasi. Tujuan transaksi. Tingkat spesiasi yang tinggi hanya mungkin terjadi apabila pemilik uang dapat dengan mudah menggunakan untuk membeli barang-barang yang ingin digunakan. Tujuan berjaga-jaga. Kejadian tidak terduga akan berlaku untuk masa yang akan datang. Ada kalanya menguntungkan dan terkadang ada juga yang mengakibatkan seorang harus mengeluarkan uang yang lebih banyak daripada biasanya. Tujuan spekulasi. Membuat di antara memegang uang tahu menggunakan uang itu untuk membeli surat-surat berharga. Yang kedua, para pemegang uang tersedia menggantikan dengan surat berharga apabila surat berharga tersebut memberikan tingkat pendapatan yang lebih tinggi. Yang ketiga, permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini ditentukan oleh tingkat bunga, sedangkan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga ditentukan pendapatan masyarakat atau pendapatan nasional. Bentuk-bentuk kebijakan moneter. Kebijakan moneter biasanya dilakukan oleh bank sentral. Kebijakan moneter ada 2, yaitu kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif, merupakan kebijakan umum yang bertujuan untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan tingkat bunga dalam perekonomian. Yang kedua, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif dilakukan dengan menentukan kebijakan-kebijakan terpilih atas beberapa aspek dari masalah moneter yang dihadapi oleh pemerintah. Kebijakan-kebijakan moneter kuantitatif. Ada 3 tindakan dapat dilakukan. Yang pertama, melakukan jual beli surat berharga dalam pasar surat-surat berharga yang disebut juga operasi pasar terbuka. Yang kedua, membuat perubahan atas tingkat diskonto dengan tingkat bunga yang harus dibayar oleh bank-bank umum. Yang ketiga, membuat perubahan atas tingkat cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank umum. Kebijakan moneter kualitatif. Yang pertama, pengawasan pinjaman secara selektif, yaitu menentukan jenis-jenis pinjaman mana yang harus dikurangi atau dikembangkan. Yang kedua, pembujukan moral, yaitu bank sentral mengadakan pertemuan langsung dengan pimpinan bank umum untuk
minta bank-bank umum melakukan langkah-langkah tertentu. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih.